Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Philip Gusti dari Universitas Bangsa. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses negosiasi dalam kerjasama PT Arina Multikarya dengan PT Rama Indonesia. Pembahasan kita yang pertama yaitu abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga pembatasan materi, 4 rumusan masalah, 5 kajian literatur, 6 kerangka konsep dan teori, 7 jenis atau format penelitian, 8 teknik pengumpulan data, 9 strategi negosiasi dalam mencapai kesepakatan, 10 kesimpulan, yang terakhir 11 daftar pustaka. Pembahasan kita yang pertama yaitu abstrak. Salah satu kegiatan public relations adalah negosiasi yang terdapat pada bauran humas dan pada perusahaan PT Arina Multikarya. Fungsi humas dijalankan oleh divisi marketing. Peran marketing sangat penting bagi perusahaan karena marketing menjalankan tujuan utama perusahaan yaitu dengan bernegosiasi pada klien untuk menuju kesepakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi negosiasi divisi marketing dalam meyakinkan klien untuk mencapai kesepakatan. Dan dari masalah penelitian, penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut. Bagaimana negosiasi yang dilakukan PT Arina Multikarya dalam menjalin kerjasama antar perusahaan. Hasil penelitian yang dapat strategi negosiasi yang digunakan oleh marketing yaitu win-win solution. Masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan atau sama-sama untung, tetapi pada saat-saat tertentu loss win juga bisa dilakukan, yaitu salah satu pihak mengalah dengan keperluan tertentu. Bahasan kedua yaitu pendahuluan. Tanpa kita sadari, setiap hari kita sesungguhnya selalu melakukan negosiasi. Dalam sehari saja sudah bisa terjadi beberapa negosiasi yang terjadi. Dalam buku strategi dan teknik negosiasi karangan Scott tahun 1981 dijelaskan tentang definisi negosiasi, yaitu bentuk pertemuan antar dua pihak dengan tujuan untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Untuk mengetahui seberapa efektivitas PT Arina Multikarya sebelum bernegosiasi, seorang karyawan atau marketing harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang merupakan faktor penentu kesuksesan setiap individu maupun organisasi untuk bertahan dalam bersaing bisnis yang sangat kompetitif. Saat ini, negosiasi yang dilakukan PT Arina Multikarya termasuk dalam komunikasi antar organisasi. Kelemahan yang ada pada PT Arina Multikarya yaitu kurangnya kecepatan mengambil keputusan-keputusan yang diambil akan perspektif luas. Namun jarang sekali mempertimbangkan bagaimana mengimplementasinya dalam realita. Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti strategi komunikasi negosiasi seperti apa yang baik dilakukan untuk meyakinkan perusahaan yang belum atau yang sudah menjalin kerjasama dengan PT Arina Multikarya. Penulis pun bermaksud meneliti hal tersebut dengan judul Proses Negosiasi dalam Kerjasama PT Arina Multikarya dengan PT Rama Indonesia. Yang ketiga, pembahasan materi. Pembatasan materi adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang diteliti. Pembatasan materi ditunjukkan penulis untuk membatasi penelitian agar mencapai tujuan penelitian yang relevan dan juga agar menghindari dari kesalahan dalam penafsiran definisi. Maka pembatasan masalah tersebut adalah 1. Batasan materi. Pembatasan materi dalam penelitian ini adalah penerapan strategi komunikasi dalam bernegosiasi PT Arina Multikarya. 2. Batasan istilah. Untuk menghindari pembahasan yang tidak relevan, pengertian terhadap istilah-istilah sebagai berikut. Pertama, menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner adalah proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, emosi, keahlian melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka sehingga menimbulkan perubahan sikap dan pendapat. Menurut Scott,
tahun 1921 menjelaskan tentang definisi negosiasi, itu berbentuk pertemuan antara dua pihak dengan tujuan untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Yang keempat, rumusan masalah. Yang pertama kita bahas yaitu tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektifnya negosiasi yang dilakukan PT Arina Multikarya sehingga perusahaan lain mau melakukan kerjasama. Pembahasan keduanya yaitu kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan pada teori yang bisa diaplikasikan pada praktiknya sekaligus dapat juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk ilmu komunikasi. Yang kelima yaitu kajian literatur. Penulis membahas dua peneliti dari dua universitas berbeda. Berikut ini beberapa strategi komunikasi bernegosiasi yang baik dan bagaimana cara meyakinkan perusahaan agar mau bekerja sama, dengan sedikit menjelaskan beberapa strategi jenis yang dilakukan perusahaan lain. Yang pertama, strategi negosiasi divisi marketing publik relation PT Indosat dalam mempertahankan loyalitas pelanggan IM3. Yang kedua, strategi komunikasi negosiasi divisi marketing publik relation PT Radio Amira 100,2 FM dalam pencapaian kesepakatan bisnis dengan pemasaran iklan. Berikut tabel perbandingan penelitian sejenis terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang keenam, kerangka konsep dan teori. Yang pertama, teori komunikasi. Teori komunikasi merupakan usaha atau kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Model Lasswell menggambarkan kecenderungan awal model komunikasi, yaitu menganggap komunikator sangat powerful, mampu mempengaruhi komunikan dan menganggap bahwa pesan pasti memiliki efek di dalam diri komunikasinya. Untuk itu akan dijabarkan proses komunikasi menurut Lasswell yang kemudian dinamakan formula Lasswell. Yang pertama, who atau siapa yang menyatakan, yaitu seorang atau sekelompok orang menyampaikan pikiran atau perasaan kepada orang lain yang disebut juga sebagai komunikator. Kedua, say what atau menyatakan apa, yaitu pesan yang merupakan lambang bermakna yang membawa pikiran atau perasaan komunikator. Yang ketiga, in which channel atau melalui saluran apa, yaitu media yang digunakan untuk menyalurkan pesan-pesan yang disampaikan. 4. To whom atau kepada siapa, yaitu penerima pesan atau komunikan yang merupakan sejumlah orang atau kelompok yang menjadi sasaran komunikator. Yang terakhir, with what effect atau dengan efek apa, yaitu pengaruh yang ditimbulkan sehingga mendapatkan tanggapan atau respon dari komunikan ketika menerima pesan komunikator. Berikut bagian dari apa yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, teori negosiasi. Teori negosiasi merupakan kegiatan yang berupaya agar segala sesuatu berjalan tidak melalui kekuasaan, melainkan melalui persuasi. Menurut Roger Dawson, tahun 1999, ada beberapa macam strategi negosiasi yang dapat dipilih, yaitu yang pertama, win-win. Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Strategi ini juga disebut integrative negotiation. Yang kedua, win-loss. Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dan penyelesaian masalah yang diambil. Yang ketiga, loss-loss. Strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang terdapat dalam bernegosiasi.
Yang terakhir, loss win. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka. Yang ketiga, itu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan penerapan kerangka konsep berdasarkan kerangka teori yang telah dipilih untuk mendekati atau memahami masalah atau fenomena yang diteliti. Berikut kerangka pemikiran proses negosiasi hingga terjalin kerjasama. Yang ketujuh, pembahasan ketujuh yaitu jenis atau format penelitian. Penelitian yang digunakan oleh penulis saat ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian mendalam untuk lebih mengetahui fenomena-fenomena, studi kasus, analisis wacana, dan lainnya. Metode yang digunakan antara lain: 1. Metode penelitian, 2. Paradigma penelitian, ketiga objek dan subjek penelitian, yang keempat unit analisis atau key informant and informant. Pembahasan ke-8 yaitu teknik pengumpulan data. Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam melakukan riset atau penelitian. Yang pertama, teknik analisis data. Analisis data menurut Patton dalam Weong adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Yang kedua, validitas dan otentitas data. Validitas adalah keabsahan atau akurasi suatu alat ukur, sedangkan otentitas adalah dapat dipercaya suatu alat ukur tersebut. Yang ketiga, triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Yang terakhir adalah dideskripsikan hasil penelitiannya. 9. Strategi negosiasi dalam mencapai kesepakatan. Kegiatan bisnis yang dilakukan pada PT Arina Multikarya dengan percakapan interpersonal dengan klien dapat berlangsung dalam bentuk negosiasi. Sebelum melakukan negosiasi, marketing bisa melakukan pendekatan dan persiapan di mana pendekatan itu dengan menghubungi klien, menanyakan keadaan atau kabarnya, kemudian menanyakan kapan ada waktu untuk melakukan perundingan atau negosiasi. Dan marketing juga mempersiapkan data-data untuk bahan pertimbangan pada saat bernegosiasi. Barulah marketing menentukan strategi negosiasi untuk diterapkan pada saat negosiasi. Pertama, kendala pada saat bernegosiasi. Kendala yang pada umumnya dialami yaitu tertuju pada klien. Klien hanya ingin untung secara sepihak, hal ini yang menyulitkan perusahaan menuju pada kesepakatan. Yang kedua, analisis hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk negosiasi yang digunakan PT Arina Multikarya, yaitu negosiasi yang tujuannya memastikan bahwa kedua belah pihak harus memperoleh keuntungan, sedangkan dari hasil penelitian menjelaskan bahwa strategi yang digunakan marketing PT Arina Multikarya dalam melakukan negosiasi adalah win-win solution, yakni strategi yang dapat menyelesaikan masalah dengan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak. 3. Win-win solution. Dari berbagai uraian dapat disimpulkan mengenai cara sebelum menerapkan negosiasi win-win solution di marketing, agar sebelum terjadi kegagalan sudah ada kepekaan untuk mengidentifikasi perbedaan kebutuhan yang nantinya menghasilkan terobosan kesepakatan yang menarik atau win-win solution. Yang keempat, kondisi deadlock dan penyelesaiannya. Yang 10, kesimpulan. Dalam bernegosiasi diperlukan langkah yaitu komunikasi sebagai strategi dalam bernegosiasi. Sebelum melakukan negosiasi, PT Arina Multikarya mempersiapkan data yang diperlukan.
menentukan waktu dan tepat untuk melakukan negosiasi agar proses negosiasi berjalan efektif. PT Arina Multikarya melakukan aktivitas negosiasi dengan klien baru dan mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah terjalin selama ini. Saran, dalam pencapaian kesepakatan bisnis dengan klien atau perusahaan lain, marketing PT Rina Multikarya harus benar-benar memahami tugasnya. Khususnya dalam penelitian ini, semua karyawan harus memiliki strategi komunikasi untuk kegiatan bernegosiasi. Ya, sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.